tadi udah habis istirahat, pasti udah semangat lagi kan nih, udah siang-siang, kalau siang tetap semangat ya. Oke, hari ini kita belajar materi terakhir nih di bab ekonomi digital. Sebelum itu, Ibu mau disiapkan dulu buku ekonominya. Ayo coba dicek dulu kan punya disangka atau tidak. Aman ya semuanya. Oke, udah. Hari ini siapa yang nggak masuk, anak-anak? Hanan Bu, Hanan. Hanan. Banyak ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tantangan dari peluang keuangan digital dalam perekonomian global. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih biar pada nggak ngantuk. Boleh kata next. Oke, siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan kembali apa sih itu perdagangan internasional dan apa itu sistem keuangan digital? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh Rifka. Perdagangan internasional itu kayak sistem keuangan digital. Dua-duanya. Oke. Perdagangan internasional itu kayak kegiatan antara negara satu dengan negara lain untuk bertukar apa yang barang dibutuhkan di negara itu. Terus kalau sistem keuangan digital tuh jadi kayak sekarang tuh contohnya ada e-wallet, terus juga ada mobile banking, QRIS dan lain-lain. Jadi kita udah nggak perlu simpan uang cash, tapi kita juga bisa simpan uang itu di dalam market. Bener nggak jawaban dari Rifka? Bener ya, singkatnya perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang atau layanan yang melibatkan antar negara dan juga konversi mata uang lintas batas. Sedangkan sistem keuangan digital adalah ekosistem layanan finansial yang memanfaatkan teknologi seperti internet dan perangkat seluler yang membantu proses transaksi pembayaran dan investasi secara elektronik. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Apa sih kaitannya sistem keuangan digital dengan perdagangan internasional? Ulang. 1, 2, 3. Nia boleh? Kaitan sistem keuangan digital dan perdagangan internasional adalah kayak keuangan digital itu kan alat pembayarannya. Nah, ia tuh membuat transaksi perdagangan internasional itu menjadi lebih cepat, murah, praktis, dan aman tanpa ada hambatan jarak. Oke, bener banget ya pengetahuan Nia tadi. Tepuk tangan untuk Nia dan Rizka. Hubungannya adalah karena sistem keuangan digital dapat menjadi sebuah metode yang membantu efisiensi dalam perdagangan internasional. Oke, Kak, boleh next. Oke, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah, tadi benar ya apa kata Rifka dan juga Nia bahwa sistem keuangan digital adalah layanan keuangan berbasis teknologi seperti internet dan perangkat seluler sehingga memungkinkan terjadinya transaksi secara elektronik tanpa perlu ke bank fisik. Nah, layanan tersebut mencakup perbankan digital, e-wallet, investasi, pinjaman online yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan juga inklusi keuangan. Nah, di Indonesia sendiri, sistem keuangan digital ini bermula dari adanya ATM dan mobile banking yang kemudian berkembang dengan adanya integrasi cloud computing AI, big data yang mempercepat proses transaksi sehingga menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Lanjut, Kak. Oke, kita bahas lagi nih. Tadi sebelumnya kita udah kenal juga jenis-jenis fintech. Yang pertama itu ada peer-to-peer lending, sebuah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau investor dengan peminjam, baik individu maupun badan usaha secara langsung. Contohnya apa? Ada yang masih ingat minggu lalu? Ada juga nih contohnya di sini. Contohnya adalah Amarten dan juga Akseleran. Oke, yang kedua ada crowdfunding atau galang dana, sebuah platform yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dana secara online baik untuk donasi, komunitas sosial maupun bisnis. Yang ketiga ada e-wallet, yaitu layanan pembayaran digital dan dompet elektronik untuk memudahkan transaksi secara online di marketplace, merchant app, dan juga sebagainya. Terus juga ada payment gateway, yaitu sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Next. Oke, yang kelima ada yang mau bantu baca? Boleh, Maulida?
Jenis-jenis fintech yang kelima itu ada market provisioning atau compression, yaitu situs yang menyediakan perbandingan produk keuangan seperti kartu kredit, asuransi, atau kredit bank guna membantu nasabah mengambil keputusan. Yang keenam ada bank digital atau e-banking, di mana bank yang melayani seluruh transaksinya secara elektronik atau digital, mulai dari pembukaan rekening hingga manajemen aset tanpa perlu ke cabang fisik. Yang ketujuh, traktir riba dan investasi, yaitu platform yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen. Oke, baik. Terima kasih Kang Lida. Contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Michael bisa sebutin contohnya? Kita ada contohnya tuh di situ tuh. Oke, kalau market profesional itu kalian bisa memanfaatkan seperti cekaja.com atau cermati.com. Situ kalian bisa menemukan perbandingan nih kira-kira mana sih yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian dalam mengambil keputusan secara produk keuangan. Juga ada bank digital seperti MyBCA, BNI Wonder, Livin, dan juga Brimo. Juga ada investasi seperti melalui Bibit ataupun Bareksa. Oke, kalau next. Nah, selanjutnya ada peluang keuangan digital. Yang pertama, mendorong inklusi keuangan. Kenapa sih sistem keuangan itu dapat mendorong inklusi keuangan? Karena apa, Michael? Nah, karena melalui fintech ini tadi itu tuh memungkinkan layanan lebih cepat dan efisien ya, dan terjangkau bagi semua lapisan gitu. Jadi yang sebelumnya nggak bisa mengakses bank itu dapat mengakses bank secara digital gitu. Jadi dapat mencapai yang sebelumnya unbanked. Yang kedua itu pemberdayaan UMKM. Nah, tadi kan ada salah satu contoh fintech untuk akses modal apa? Peer-to-peer lending. Nah, melalui peer-to-peer lending ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses modal tanpa harus bergantung pada bank konvensional gitu. Kalau dulu UMKM harus datang ke bank konvensional dengan berbagai syarat dari bank konvensional yang agak ribet ya kalau untuk UMKM karena ada ketentuan pendapatan dan sebagainya. Nah, dengan peer-to-peer lending UMKM dapat mengakses modal dengan lebih mudah lagi gitu, dengan syarat yang lebih cepat, lebih mudah dipenuhi. Itu juga dapat membantu UMKM untuk masuk ke akses pasar global gitu, sehingga dapat lebih terkenal melalui platform e-commerce dan juga pembayaran digital. Selanjutnya ada efisiensi transaksi lintas batas. Siapa sini pada pakai kris atau enggak? Ini salah satu dari produk layanan digital yang membantu efisiensi transaksi lintas batas, karena kris ini bukan cuma di Indonesia doang, tapi juga udah ada di berbagai negara Asia seperti Jepang, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Terus juga yang terakhir ada demokratisasi investasi, di mana masyarakat ini dapat berinvestasi di pasar modal global atau aset digital dengan skala modal yang beragam. Nah, tapi juga ada tantangannya nih. Yang pertama ada risiko keamanan siber dan perlindungan data. Siapa yang pernah dengar ada kasus kebocoran data? Iya. Contohnya apa yang pernah kalian dengar? BSI, benar banget. Nah, itu salah satu dari tantangan keuangan digital gitu ya. Dimana karena semuanya diakses secara online, jadi penyebaran data juga secara cepat dan online, jadi bisa beresiko terhadap bocoran data, phishing, dan juga peretasan cyber digital. Selanjutnya adalah kesenjangan digital, di mana karena adanya ketimpangan internet dan perangkat, seperti kita tahu ya, di desa dan di kota itu kan masih ada ketimpangan secara internet dan perangkat ya. Jadi ini juga masih menjadi salah satu tantangan juga nih untuk pemerintah kita supaya bisa memastikan bahwa keuangan digital ini dapat menjadi produk yang benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang. Dan juga yang ketiga adanya hendaknya literasi keuangan digital. Nah, kalian semua pakai keuangan digital tuh udah ngerti nggak sih apa itu keuangan digital, atau kayak sekedar pakai aja karena ngeliat orang-orang pakai jadi cuma tahu dasar-dasarnya aja? Fitri tahu dasar-dasarnya aja. Dasar-dasarnya aja, Bu. Nah, kadang-kadang juga hati-hati ya teman-teman, anak-anak kalau pakai layanan keuangan digital gitu, karena walaupun menawarkan efisiensi dan juga kemudahan, tapi itu kita harus mempelajari lebih dalam lagi gitu, seperti kayak kasus-kasus pinjol. Nah, itu kan banyak orang yang kayak menganggap
saya butuh duit nih, pinjam aja lewat pinjaman online supaya lebih cepat. Nah padahal kalau kita pakai pinjol itu tuh hubungannya lebih besar gitu. Nah itu bahkan terjadi resiko untuk kita sendiri gitu. Jadi yang awalnya mau mengurangi masalah malah nambah masalah gitu. Terus juga ada keterlibatan regulasi, di mana regulasi yang ketat di sektor keuangan ini juga dapat menjadi tantangan dan transformasi digital, karena setiap teknologi atau inovasi teknologi itu perlu dipastikan telah memenuhi aturan dan juga kebijakan yang ada. Oke. Next. Nah, selanjutnya ada kerjasama keuangan digital Indonesia dalam ekonomi internasional. Ada yang pernah dengar nggak kerjasamanya dari salah satu di sini? Kalau nomor satu mungkin udah familiar kali ya, konektivitas pelayanan lintas batas. Contohnya apa? Kris, bener banget. Kalau yang kedua, kerjasama Kementerian Berjasa Keuangan. Ada yang tahu? Oke, jadi untuk contohnya itu ada ASEAN Kris atau ASEAN Cyber Security Resilience and Information Sharing platform. Jadi kayak sebuah diskusi antara negara-negara ASEAN untuk meningkatkan keamanan siber dan juga peningkatan teknologi finansial. Selanjutnya ada kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi global, ini untuk mendorong inklusi keuangan secara digital, dan juga ada kerjasama domestik, contohnya ada AFTEC atau Asosiasi Fintech Indonesia. Boleh ke next? Oke, ada sejauh ini adakah pertanyaan? Kalau gitu, Ibu pengen tanya nih, siapa yang bisa? Ibu punya 2 headline berita di sini. Yang pertama ada pengusaha UMKM di Jambi memanfaatkan kris permudah transaksi pembelian, dan juga BSI juga kena serangan cyber. Pengamat sebut sistem pertahanan bank tidak kuat. Nah, dari 2 ini mana termasuk tantangan, yang mana termasuk peluang? Mana BSI yang UMKM apa? Peluang. Kenapa peluang? Ada yang bisa jawab? Karena mempermudah transaksi, benar. Kalau yang sebelah kiri, tantangan karena kebocoran data. Oke, berarti kalian udah paham ya, dari tadi udah nyimak nih berarti. Oke, next Kak. Nah, selanjutnya kita akan bermain game. Di sini Ibu mau ajak 2 perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dari kelompok 1 siapa yang mau maju untuk mewakili? Kita main game TikTok atau SOS. TikTok. Sama Siti. Kelompok sini siapa yang mau maju? Ibu tunjuk aja kali ya biar TikToknya Ajuy. Satu. Angga. Reva. Ayo maju. Ini kayaknya gampang kok, cuma SOX biasa aja. Nanti kalian jawab soal, nanti baru bisa meletakkan yang bisa ngebentuk XX Reva. Oh, Reva. Oke, ayo. Maju. Siapa yang mau jadi pemain 1, siapa yang mau jadi pemain 2? 3. Sweet. Yang X. Main 1 aja. Oke, salah 1. Berarti angka 2. Oke, kita mulai. Angga boleh ke sana. Silakan jawab dulu pertanyaannya. Perubahan berdasar dalam sistem keuangan ditandai dengan peralihan dari transaksi fisik ke penggunaan teknologi internet dan perangkat seluler disebut keuangan benar. Nah, taruh di mana nih X-nya? Pojok kiri. Pojok kiri. Kiri. Oke, taruh Kak. Oke, pertanyaan kedua, giliran Angga. Baca soalnya. Jenis fintech yang memberikan layanan peminjaman modal secara langsung antar pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa melalui bank disebut Benar. Taruh di mana? Tengah. Nah, nggak boleh tengah. Next. Ayo Reva. Penggunaan teknologi adalah sistem keuangan digital bertujuan utama untuk meningkatkan Nah,
kiri pojok bawah. Oke. Lanjut Angga. Otoritas di Indonesia yang mengawasi sektor jasa keuangan. OJK. Fintech adalah dinas leading adalah Badan pemeriksa keuangan. OJK. Kiri tengah. Oke, lanjut. Anak dari ini yang merupakan contoh jenis organisasi bidang investasi. Apa tadi udah disebutin? Bibit dan merek sama. Oke. Lanjut. bagaimana peran fintech payment gateway dalam ekosistem e-commerce. Apa ya? Satu. Apa teman-teman jawabnya? Tiga. Ayo. Nah, terus. Sabar. Ayo. Atas segede deh. Atas kanan. Oke, lanjut. Salah satu tantangan keuangan digital dari asli Indonesia adalah digital DeFi. Fenomena ini Enggak. Apa namanya? Apa dampak positif utama dari adanya sistem pembayaran lintas negara plus border bebas yang terintegrasi? Oke, yang B. Tunggu. Bawa. Nggak ada yang menang. yang besar karena Oke, gimana? Jadi ngerti gak materi hari ini? Oke, next Kak. Nah, karena kita udah dengerin materi juga tadi, jadi apa sih sebenarnya pembelajaran hari ini? Ada yang mau nyimpulin? Enggak. Santi mau? Enggak. Oh, ada? Oke, mungkin ibu yang simpulin aja. Jadi kesimpulannya adalah sistem keuangan digital merupakan transformasi nyata yang menghapus batas geografi demi menciptakan ekonomi yang lebih cepat, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, meskipun teknologi ini membuka peluang besar bagi perekonomian nasional di sektor global, namun keberhasilannya itu sangat bergantung pada kita nih sebagai masyarakat dan juga pengguna gitu ya, dalam memperkuat keamanan siber dan juga meningkatkan literasi keuangan digital. Nah, dengan kolaborasi yang tepat, tantangan digital yang ada dapat diubah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. Oke, sebelum kalian keluar kelas dan karena materi udah selesai, ibu mau ngasih PR dulu nih. Coba dicatat dulu di bukunya. Tugasnya adalah kalian lakukan eksplorasi lingkungan sekitar kalian. Kalian identifikasi ada nggak sih kayak bentuk nyata atau kasus nyata tentang tantangan dan peluang dari sistem keuangan digital ini? Oke, masing-masing satu aja. Minggu depan kita presentasikan. Oke, Oke, karena udah selesai pembelajaran hari ini, mungkin kita cukupi. Kita tutup dulu dengan doa, berdoa buat agar berada percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Assalamualaikum semuanya.